kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri acara penyuluhan dari kami alumni Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang riwayat pemateri. Yang pertama yaitu Hari Aldo Novendra, yaitu alamat Lampung Timur, tempat tanggal lahir yaitu Negeri Agung 2 November 1908, yaitu alumni Politeknik Negeri Lampung. Untuk pemateri kedua yaitu Ibu Aulia Upal Silain, yaitu yang beralamatkan Kabupaten Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Sumatera Utara. Untuk tempat tanggal lahirnya Asahan Mati, tanggal 6 Januari 2001, alumni Politeknik Negeri Lampung. Baik, terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan tentang budidaya ikan air tawar, yaitu tentang ikan nila, yaitu yang sangat berprospek tinggi untuk di wilayah Lampung Timur. Kita langsung saja dipersilahkan untuk pemateri menyampaikan materinya. Pertama yaitu latar belakang ikan nila. Ikan nila atau Oryctenolepis merupakan jenis ikan air tawar yang sangat menguntungkan bagi usaha budidaya seperti di wilayah Lampung Timur. Dengan peluang usaha budidaya ikan ini masih terbuka lebar, mengingatkan ikan yang masih satu kerabat dengan budidaya ikan konsumsi yang banyak disukai oleh masyarakat, umumnya pada wilayah Lampung Timur. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan nila yaitu pemilihan benih, persiapan kolam, pemberian pakan, dan penanganan hama dan penyakit. Untuk pemilihan benih yaitu dilakukan dengan benih yang unggul yang berkualitas, yang tidak cacat dan sehat, dan persiapan kolam yang dilakukan sebagai tahap untuk pembesaran pada umumnya. Pemberian pakan dilakukan secara 2 kali sehari dan frekuensi itu 3%. Dan penanganan hama dan penyakit dilakukan pada pemilihan lokasi yang sangat kurang terhadap penyakit. Tahapan usaha budidaya ikan nila yaitu pertama, pemilihan lokasi budidaya ikan nila. Tanah yang baik untuk kolam ikan nila adalah jenis tanah liat dan lempung, padat, tidak berporos. Jenis tanah yang tidak mudah bocor dan mampu menahan massa air pada kolam yang akan kita budidayakan. Keberingan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 3-5% untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi. Kualitas air pemeliharaan ikan nila harus bersih, tidak keruh, dan tidak terdapat kotoran limbah pabrik. Nilai keasaman air atau pH tempat hidup ikan nila berkisaran antara 6-8,5, sedangkan keasaman air yang optimal yaitu 7-8. Suhu yang optimal berkisaran 25-35 derajat dan salinitas yaitu 35 ppm. Pembuatan dan persiapan kolam budidaya ikan nila. Tahapan dan pembuatan persiapan kolam tanah untuk budidaya ikan nila diantaranya sebagai berikut. Pertama, pembuatan kolam. Kedua, pengeringan kolam, perbaikan tanggul atau pematang, pengolahan dan tanah dasar kolam, pembuatan saluran dan keluar air, pengapuran, pemupukan dasar kolam, dan pengairan kolam. 3 yaitu pemilihan kolam, pemilihan benih dan ciri-ciri benih ikan yang baik untuk dibudidayakan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, untuk benih yang syarat benih berhasil budidaya ikan nila harus ciri-ciri benihnya, yaitu bobot benih antara 10-20 gram per ekor. Benih dalam kondisi sehat, tidak cacat, lincah, dan tidak membawa penyakit. Dengan bentuk tubuh normal, organ tubuh yang lengkap, sangat respon terhadap pakan. Untuk padat lebar yang ideal pada pemasaran ikan nila yaitu ukuran benih ikan nila yang ideal dan siap ditebar pada kolam pembesaran yaitu 10-20 gram per ekor. Benih ditebar apabila semua tahap mulai dari pembuatan kolam hingga persiapan kolam sudah tersedia dan terselesaikan oleh pada pembudidaya tersebut. Padat lebar yang ideal untuk budidaya pembesaran ikan nila di kolam tanah yang telah dilakukan di wilayah Lampung yaitu 20-30 ekor per meter persegi.
memakan lebih dari 3% dengan kadar protein 30-40%. Pakan ikan nila berupa pelet yang diberikan sebanyak 3% dari bobot tubuh ikan setiap hari. Dan pelet yang akan diberikan pada pembudidaya ini dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari. Yaitu selanjutnya penanggulangan hama dan penyakit. Ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang mampu beradaptasi baik terhadap lingkungan. Ikan nila juga tahan terhadap penyakit, terutama apabila budidaya dilakukan dalam skala besar dan intensif. Resiko serangan hama dan penyakit harus diwaspadai. Tips untuk mencegah penyakit pada ikan nila. Ada beberapa tips yang dilakukan pada pembudidaya yang kami lakukan di Lampung Timur, yaitu dengan cara melakukan pembersihan dan pengeringan dasar kolam setiap selesai panen. Selanjutnya, umur panen ikan nila dan berat ikan nila siap panen. Umur panen dan bobot ikan nila siap panen tergantung pada permintaan konsumen dan kebutuhan pasar pada wilayah yang kami budidayakan. Dalam kondisi normal, terhitung sejak benih ikan nila ditebar dibutuhkan waktu antara 4-6 bulan untuk mencapai bobot 300-500 gram per ekornya. Dengan kata lain, ada patokan umur pada bulan atau gram ikan yang bisa dipanen. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada teman saya, Ari Aldo Novendra. Baik, itulah materi yang disampaikan oleh pemateri kita dari alumni Politeknik Negeri Lampung. Apakah semuanya masih semangat untuk mengikuti acara penyuluhan ini? Semangat, semangat. Terima kasih. Nah, baik, untuk di penghujung acara kita dipersilahkan untuk para hadirin untuk yang boleh bertanya dipersilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Octavia Istiani, izin bertanya, keunggulan dari budidaya ikan nila ini apa? Baik, terima kasih. Izin menjawab. Di sini untuk keunggulan ikan nila yang pertama, dagingnya sangat empuk. Untuk di wilayah Lampung Timur, ikan nila sangat memiliki prospek tinggi karena harganya yang cukup tinggi. Jawaban dari saudara Aldo, seperti yang diketahui ikan nila itu untuk pertumbuhannya sangat cepat dalam proses pembudidayaannya, tahan terhadap penyakit. Terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan izin bertanya. Ya, saya Ebu Kleransa dari warga Kabupaten Pringsewu. Ingin bertanya, untuk penyuluhan ini untuk jenis nilainya ikan apa ya jenisnya? Apakah nilai ini, dan untuk tadi yang dikatakan Ibu Aulia bahwa ikan nila tahan atas akan penyakit kan, bisa dijelaskan apakah semua jenis ikan nila dapat bertahan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Dan untuk di sini, maaf kami tidak menjelaskan jenis ikannya tersebut. Dan untuk yang kami lakukan penyuluhan ini, yaitu jenis ikan nila bes. Yang kita ketahui jenis ikan nila bes itu terhadap yang cepat untuk pertumbuhannya dan untuk ditahan terhadap penyakit. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk warga Lampung Timur dan sekitarnya. Di sini kami akhiri acara penyuluhan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.